Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Lutfi Hanif. Saya biasanya dipanggil Fahri. Ya, saya berasal dari SMA Left School Kaizen, berasal dari Bogor. Dan oke, kita lanjut kepada Dewan Juri dan Dewan Guru yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu. Oke, di dunia ini semua itu serba terdigitalisasi. Semua kebutuhan kita bisa dapatkan dari HP kita. Oke, entah itu dari shopping, terus juga belajar, apapun kesehatan dan lain-lain. Oke, yang pertama-tama kenalkan saya Kubik Leadership, solusi esensial meraih sukses dan kemuliaan hidup. Buku ini sangat penting dan sangat berpengaruh bagi dunia sekarang ini. Oke, yang pertama-tama, apa itu solusi esensial? Dan ya, solusi esensial ini adalah cara untuk mengembangkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Tentu ini sangat berpengaruh dan penting bagi era zaman sekarang atau Gen Z. Oke, dan pernahkah kalian untuk berpikir terhadap apa arti kepemimpinan di zaman sekarang ini? Oke, itu adalah penting dan juga sangat bagus untuk memiliki rasa kepemimpinan. Dan juga setiap orang pasti mempunyai keinginan dan tujuannya masing-masing. Dengan itu harus mempunyai pondasi yang kuat. Oke, dengan ini kita mengetahui apa itu valensi. Jangan-jangan kalian nggak tahu apa itu valensi. Oke, valensi itu adalah bobot atau takaran kita. Dan valensi ini dalam bahasa Latin adalah power dan capacity. Power dan capacity ini apa tuh? Ya, power capacity ini adalah power, kemampuan setiap orang, dan juga capacity adalah keterbatasan. Ya, semua orang di dunia ini mempunyai keterbatasan dan kemampuannya masing-masing. Dan ya, bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu ada banyak cara. Yaitu kita bisa mengembangkan potensi diri kita dengan cara melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti mengubah pola hidup kita, seperti yang awalnya negatif kita bisa mengubahnya menjadi positif, seperti makan yang tidak teratur menjadi teratur. Oke, karena semua perubahan berawal dari kecil akan selalu berdampak yang lebih besar. Dan ya, itu sangat berpengaruh bagi kita dan kedepannya. Terus, bagaimana cara kita melatih atau meningkatkan valensi kita? Yaitu dengan cara kita harus tahu takaran kita seberapa. Yaitu dengan cara kita membandingkan dengan orang lain yang sederajat dengan kita dengan sebuah prestasi atau enggak mengerjakan soal. Dengan ini kita juga harus tahu dan seberapa lama kita bisa mengerjakan soal tersebut. Oke, apapun itu hasilnya, itulah valensi kita. Nah, yang kedua adalah untuk selalu berpikir positif dan selalu berani untuk mengambil resiko yang lebih besar dalam hal-hal yang positif tentunya. Dan ya, semua yang kita anggap itu mustahil di awal, dengan kita bisa berani, kita akan lebih mendorong diri untuk mewujudkannya. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah bertemanlah kepada orang-orang yang mempunyai potensi dan valensi yang lebih tinggi. Dengan ini kita tahu bahwa faktor lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita, ya kan? Karena ya, jika faktor lingkungan kita itu negatif atau buruk, kita akan juga ikutan buruk. Ketika itu positif, kita akan menjadi positif. Oke? Nah, di sini kita harus berteman dan juga malah menjadikan orang-orang yang bervalensi tinggi itu menjadi sahabat kita. Dengan begini kita bisa memiliki pola pikir yang terus ke depan dan juga pola pikir yang bagus. Oke, kesimpulannya adalah valensi ini sangatlah berpengaruh bagi era digital sekarang.
dan ya zaman sekarang Gen Z ini. Dan kita akan mempunyai rasa kepemimpinan yang bagus dan tangguh. Oke, dan pesan saya terakhir ini adalah untuk zaman sekarang, yaitu tetaplah lapar dan tetaplah menjadi orang bodoh. Kok bang, konotasinya seperti orang yang menghina ya? Enggak begitu guys. Nah, dari kata-kata ini kita bisa tahu bahwa maknanya adalah orang yang lapar akan mensyukuri apa yang diberikan walaupun hanya sesuap nasi guys. Dan juga orang yang lapar akan selalu semaksimal mungkin dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Dan kenapa orang yang bodoh? Karena orang yang bodoh akan membuka semua wawasan tentang dirinya dan juga tidak mempunyai persangka. Dan orang yang merasa dirinya bodoh akan selalu dan tidak akan pernah untuk berhenti belajar. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, dan juga kesalahan itu murni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.